Renaissance dan humanisme sebagai awal perkembangan filsafat modern serta relasinya dengan ilmu pengetahuan. Dosen pengampu Dr. Syarnubi, MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Yusuf dengan NIM 2220 20180, kelas PAI-F, mata kuliah Filsafat Umum. Awal perkembangan filsafat modern. Zaman Renaissance terjadi di sekitar tahun 1500. Meskipun gejalanya telah muncul 1 atau 2 abad sebelumnya, tetapi sebagai gerakan budaya ini baru berkembang luas pada tahun 1550. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pengetahuan yang munculnya pada masa peradaban kuno pada tahun 2000 sebelum Masehi. Yang dapat ditentukan ialah bahwa abad pertengahan itu telah selesai tatkala datangnya zaman Renaissance yang meliputi kurun waktu abad ke-15 dan ke-16. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kebangkitan kembali. Orang yang mula-mula menggunakan istilah tersebut adalah Jacques Michelet. Menurutnya Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia, dan bukan sekedar sebagai kebangkitan modern. Permulaan Renaissance sebenarnya ialah individualisme dan humanisme yang dicanangkan. Descartes memperkuat ide-ide ini. Humanisme dan individualisme merupakan ciri Renaissance yang penting. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya. Ini suatu pandangan yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang beragama. Pada abad pertengahan itu, manusia tidak dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur dari kebenaran gereja, bukan menurut kebenaran yang dibuat manusia. Humanisme dan Renaissance sebagai awal kemunculan filsafat modern. Humanisme dan Renaissance adalah dua gerakan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan yang erat. Humanisme bertujuan untuk menggebrak kebekuan gereja yang memasang kebebasan, kreativitas, dan nalar manusia. Sedangkan Renaissance adalah pendobrakan manusia untuk setia dan konsisten dengan jati dirinya. Dengan kata lain, manusia memiliki kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Renaissance bukanlah sebuah periode prestasi besar dalam filsafat, tetapi telah melakukan sesuatu yang pasti sebagai permulaan penting bagi kebesaran abad ke-17. Dampak dari Renaissance dalam wilayah moral mendatangkan malapetaka, namun dampak Renaissance di luar wilayah moral menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Descartes juga seorang ilmuwan pasti. Penemuannya yang pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas X dan Y dalam bidang datar. Di antara tokoh-tokoh Renaissance dan humanisme, pertama Dante Alighieri. Dante mulai menjadi pengkritik dan penentang otoritas moral kepausan yang dinilainya tidak adil dan tidak bermoral. Puncaknya ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul De Monarchia. Yang kedua, Lorenzo Valla. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pada hal tertinggi. Hasil karyanya antara lain adalah De Volupte yang terbit pada tahun 1440. Yang ketiga adalah Francesco Petrarca. Dia seorang humanis yang mengagumi hal-hal yang serba naturalis, polos, dan apa adanya. Salah satu ungkapan terkenalnya pada alam dituangkan dalam karya lukis yang diberi nama Ikaros. Sekian dan terima kasih.